Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Filsafat Sains untuk Pendidikan Biologi STKIP Latan Sama Siro. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan menjadi ladang amal bagi kita semua. Dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi barokah bagi kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai ontologi. Ontologi merupakan salah satu dimensi dalam mempelajari filsafat sains, di mana kita mengenal yang namanya istilah ontologi. Ada ontologi, kemudian ada epistemologi, dan ada aksiologi. Untuk secara ringkasnya, ontologi itu membahas mengenai wujud dari ilmu. Jadi bagaimana wujud dari ilmu yang akan dipelajari. Kemudian untuk epistemologi kita mempelajari tentang bagaimana cara mempelajari dari ilmu tersebut. Bagaimana proses mempelajarinya. Kemudian yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi itu berbicara tentang bagaimana nilai atau kegunaan dari ilmu yang dipelajari tersebut. Pertama kita akan membahas mengenai metafisika terlebih dahulu. Sebenarnya apa itu metafisika? Metafisika merupakan salah satu bidang telaah filsafat, di mana metafisika ini dapat diibaratkan sebagai tempat berpijak dari setiap pemikiran filsafat, termasuk pemikiran ilmiah. Diibaratkannya, pikiran adalah roket yang meluncur ke bintang-bintang, kemudian menembus galaksi dan awan gemawan, di mana metafisika berperan sebagai landasan. Jadi sebagai landasan dari peluncuran roket tersebut. Landasan dari wujud ilmu pengetahuan. Tafsiran yang paling pertama yang diberikan oleh manusia terhadap alam ini yaitu bahwa terdapat wujud-wujud yang bersifat gaib atau wujudnya bersifat supranatural. Dan di mana wujud-wujud ini bersifat lebih tinggi atau lebih kuasa dibandingkan dengan wujud alam yang nyata ini. Salah satu kepercayaan mengenai wujud yang gaib ini adalah animisme. Animisme merupakan suatu kepercayaan yang berdasarkan pemikiran supernaturalisme ini, di mana manusia percaya bahwa terdapat roh-roh yang bersifat gaib, yang terdapat di dalam benda-benda, seperti batu, pohon, air terjun, kemudian di benda-benda pusaka, keris, dan yang lainnya. Animisme merupakan suatu kepercayaan yang umurnya paling tua di dalam sejarah perkembangan kebudayaan manusia. Lawan dari supernaturalisme yaitu adalah naturalisme, di mana paham naturalisme ini menolak pendapat bahwa terdapat wujud-wujud yang sifatnya supernatural. Kemudian naturalisme ini membentuk paham yang lain yaitu materialisme. Materialisme merupakan paham yang berdasarkan naturalisme, di mana paham materialisme ini berpendapat bahwa gejala-gejala alam tidak disebabkan oleh pengaruh kekuatan yang bersifat gaib, melainkan kejadian atau gejala alam yang ada ini merupakan dari kekuatan yang terdapat di alam itu sendiri. Kemudian gejala alam tersebut dapat kita pelajari dan hasilnya dapat diketahui oleh kita semua. Salah satu tokoh yang mengembangkan prinsip-prinsip materialisme adalah Demokritos. Demokritos mengembangkan teori tentang atom yang dipelajarinya dari gurunya yaitu Leucippus. Bagi Demokritos, unsur dasar dari alam ini adalah atom. Hanya berdasarkan kebiasaan saja, maka manis itu manis, panas itu panas, dingin itu dingin, dan warna adalah warna. Di dalam kenyataannya, hanya terdapat atom dan kehampaan. Artinya, objek dari penginderaan sering kita anggap nyata, padahal tidak demikian. Hanya atom dan kehampaan itulah yang bersifat nyata. Itu adalah kutipan pernyataan dari Demokritos yang menganggap bahwa semua unsur dasar dari alam ini adalah atom.
Menurut Demokritos, semua yang dialami oleh panca indera kita, termasuk rasa manis, asam, asin, kemudian sensasi yang dirasakan oleh kulit, yaitu panas, dingin, dan juga spektrum warna yang dilihat oleh mata, baik warna hijau, biru, dan seterusnya, itu merupakan sebuah terminologi. Jadi semua itu hanyalah terminologi semata yang kita berikan kepada gejala yang ditangkap oleh panca indera kita. Kemudian setelah ditangkap oleh panca indera, barulah disalurkan ke otak. Dengan demikian, setelah disampaikan atau disalurkan ke otak, gejala yang dialami oleh panca indera tersebut, yaitu gejala-gejala alam yang kita rasakan, dapat didekati dari segi proses kimia fisika. Jadi semua gejala yang kita alami itu merupakan hanya sebuah proses kimia fisika semata. Pernyataan ini tidak terlalu menimbulkan masalah selama diterapkan kepada zat-zat yang sifatnya mati, yaitu seperti batu, kemudian kepada besi, tanah, dan yang lainnya yang memang merupakan benda yang tak hidup atau benda mati. Tetapi bagaimana dengan makhluk hidup yang termasuk manusia sendiri? Dengan adanya permasalahan tersebut dan juga pertanyaan tadi, para filsuf terbagi menjadi dua golongan, yaitu ada kaum mekanistik dan satu lagi ada kaum vitalistik. Pernyataan yang tadi, di mana gejala alam adalah gejala fisika kimia semata, itu dianut oleh para kaum mekanistik. Kaum mekanistik ini ditentang oleh kaum vitalistik, di mana kaum vitalistik menganggap bahwa semua makhluk hidup adalah sesuatu yang unik. Jadi, menurut kaum vitalistik ini, hidup itu adalah sesuatu yang sangat unik, yang berbeda baik secara substansif dengan proses kimia fisika. Kemudian muncul pertanyaan, apa sebenarnya pikiran itu? Dan apa sebenarnya dari makna dari kesadaran? Jadi apa itu pikiran dan apa itu kesadaran? Secara fisiologis, otak manusia terdiri dari 10-15 miliar neuron, di mana neuron merupakan sel saraf yang merupakan dasar dari keseluruhan sistem saraf. Cara kerja dari otak ini merupakan objek telaahan. Jadi, otak ini merupakan suatu objek kajian dari berbagai disiplin keilmuan, seperti fisiologi, psikologi, kimia, matematika, fisika teknik, dan juga neurofisiologi. Otak ini berperan di dalam proses berpikir, di mana hasil dari proses berpikir dari manusia nantinya akan menghasilkan sebuah pengetahuan, dan pengetahuannya yaitu tentang objek yang ditelaahnya, objek yang dipikirkannya. Itu adalah hasil dari proses berpikir manusia. Namun, apakah kebenarannya hakikat dari pikiran tersebut? Apakah pikiran itu berbeda dengan zat yang ditelaahnya, atau pikiran itu hanya bentuk lain dari zat tersebut? Menjawab pertanyaan tersebut membagi filsuf atau filsafat ke dalam dua aliran. Yang pertama yaitu ada aliran monistik, yang kedua ada aliran dualistik. Untuk aliran monistik, tokohnya adalah Christian Wolff. Untuk aliran monistik ini menganggap bahwa tidak ada perbedaan antara pikiran dengan zat. Jadi wujudnya ya sama. Bukan wujudnya sama, tetapi secara substansif itu adalah sama, baik itu pikiran maupun dengan benda lain atau zat yang lain yang ditelaah oleh pikiran tersebut. Menurut kaum monistik juga, pikiran dan zat yang lain perbedaannya hanya disebabkan oleh proses yang berlainan. Namun secara substansi itu adalah sama. Jadi proses berpikir itu merupakan sebuah proses kimia fisika saja, tidak beda halnya dengan benda-benda atau zat-zat yang lain. Kemudian juga proses berpikir diartikan hanya sebagai aktivitas elektrokimia dari otak. Berbeda dengan
Aliran monistik untuk aliran dualistik menganggap bahwa antara pikiran dengan zat yang lain, itu dengan zat yang ditelaahnya, memiliki perbedaan. Jadi berbeda antara zat yang ditelaah dengan pikiran itu sendiri. Apa yang ditangkap oleh pikiran, yaitu yang diterima oleh panca indera, dan juga dari segenap pengalaman manusia, merupakan sesuatu hal yang bersifat mental, yaitu yang bersifat terjadi di dalam pikirannya. Salah satu tokoh dari aliran dualistik adalah Descartes. Descartes mengatakan bahwa yang nyata adalah pikiran, di mana dengan berpikir segala sesuatu akan ada. Salah satu statement yang cukup terkenal dari Descartes adalah cognito ergo sum, di mana artinya adalah saya berpikir maka saya ada. Jadi dengan berpikir menunjukkan bahwa kita ada. Tokoh lain dari aliran dualistik adalah John Locke. John Locke mengatakan bahwa pikiran manusia diibaratkan sebuah lempeng lilin atau alas lilin untuk meletakkan lilin, di mana biasanya alas ini adalah sifatnya licin, jadi permukaannya datar. Kemudian alas lilin ini lama-kelamaan akan menampung tetesan-tetesan lilin dan membentuk sesuatu hal yang baru. Nah, pikiran manusia diibaratkan seperti itu. Diibaratkan seperti lempeng lilin, kemudian nanti akan mendapatkan tetesan-tetesan lilin dan menghasilkan bentuk yang berbeda. Jadi pikiran manusia nantinya akan mendapatkan pengalaman berdasarkan indera yang dialaminya, kemudian nanti semakin banyak pengalaman indera yang terkumpul, maka akan beragam juga kombinasi pengalaman yang dihasilkan. Jadi pengetahuan yang dihasilkan atau yang didapatkan setiap orang itu nanti akan berbeda-beda, bergantung dari pengalaman yang didapatkannya. Konsep seperti ini disebut sebagai tabula rasa. Dalam mempelajari gejala alam, akan muncul juga pertanyaan, apakah gejala alam yang terjadi ini akan sama dengan gejala alam yang lainnya? Atau apakah ada hukum yang mengatur tentang gejala alam tersebut? Hukum yang sifatnya universal atau sama di setiap kejadian atau juga di setiap wilayah. Kita tidak tahu apakah ada hukum yang memang mengatur demikian atau tidak, sehingga ya kita hanya bisa berasumsi saja. Untuk sekarang, ya kita ambil saja asumsi bahwa memang ada suatu hukum yang berlaku di alam atau suatu hukum yang mengatur tentang gejala alam tersebut. Nah, hukumnya itu seperti apa dan sifatnya bagaimana? Hukum-hukum tentang gejala alam ini apakah sama atau berbeda? Dan apakah gejala alam itu tunduk pada determinisme? Determinisme itu merupakan suatu hukum alam yang sifatnya universal. Kemudian, apakah jika tidak tunduk pada hukum determinisme, apakah setiap gejala merupakan pilihan bebas? Ataukah gejala alam itu hanyalah sebuah keumuman yang memang ada? Namun, keumuman ini berupa peluang atau kita sebutnya sebagai probabilistik. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi, kita bisa ambil 3 permasalahan utama yang dihadapi oleh filsafat, yaitu tentang determinisme, kemudian pilihan bebas, dan satu lagi adalah probabilistik. Kita ungkap atau kita bahas dulu salah satu permasalahannya, yaitu tentang determinisme. Determinisme menurut William Hamilton merupakan sebuah pengetahuan yang bersifat empiris, yang dicerminkan oleh zat dan gerak yang sifatnya universal. Berlawanan dengan paham determinisme, ada sebuah paham yaitu paham fatalisme. Paham fatalisme ini menganggap bahwa segala kejadian ditentukan oleh nasib yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi semua yang ada di dunia ini, benda bergerak, kemudian berpindah, itu sudah ditentukan terlebih dahulu oleh nasib. Tidak ada pilihan bebas, tidak ada probabilitas, dan juga tidak ada peluang di sana. Berlainan dengan paham fatalisme, ada pilihan bebas.
Pilihan bebas ini menganggap bahwa semua manusia memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan, dan pilihannya tidak terikat kepada hukum alam yang tidak memberikan alternatif, sehingga manusia benar-benar memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri, kemana dia akan bergerak, apa yang akan dilakukannya, dia bertemu dengan siapa, apa yang dihasilkannya, itu adalah hasil dari pilihan bebas. Sehingga tidak ditentukan oleh siapapun dan tidak ditentukan oleh apapun. Dari paham determinisme dan juga pilihan bebas, nah, kira-kira di manakah letak dari ilmu pengetahuan? Apakah ilmu pengetahuan itu berada di bawah hukum determinisme atau ilmu itu berada di bawah pilihan bebas? Di mana determinisme ini merupakan suatu paham bahwa segala hal itu memiliki hukum yang sama dan hukumnya bersifat universal. Untuk mengetahui di mana posisi ilmu sebenarnya, kita harus tahu dulu apa yang sebenarnya ingin dipelajari oleh ilmu. Apakah ilmu itu mempelajari mengenai hukum kejadian yang nantinya akan berlaku bagi seluruh umat manusia, yang benar-benar universal? Jika seperti itu, maka ilmu itu akan berada pada posisi determinasi, di mana determinasi ini merupakan sebuah hukum yang menghasilkan sebuah aturan yang nantinya akan berlaku bagi seluruh umat manusia. Kemudian, jika tujuan dari ilmu itu adalah mempelajari tentang hukum kejadian yang hanya berlaku pada setiap individu, pada satu individu saja yang benar-benar khas, maka posisi ilmu ini berada pada sebuah pilihan bebas, yang nantinya ilmu tersebut akan menghasilkan sebuah hukum yang hanya berlaku untuk setiap individu atau setiap satu individu saja, yang nantinya akan berbeda juga dengan individu yang lain, antara si A berbeda dengan si B. Seperti itu. Kemudian, jika ilmu itu sebenarnya ingin mempelajari tentang hukum kejadian yang berlaku bagi sebagian orang saja, sebagian di sini maksudnya adalah kelompok orang, tidak terlalu banyak atau tidak terlalu banyak seperti semuanya yang sifatnya universal, dan juga tidak terlalu khas yang sifatnya satu individu. Jika berada pada posisi ingin menghasilkan atau ingin mempelajari hukum kejadian yang hanya berlaku untuk sebagian orang saja, maka ilmu itu berada pada posisi di tengah-tengah antara determinisme dengan pilihan bebas. Posisi tengah-tengah ini diisi oleh probabilistik. Jika ilmu ingin menghasilkan sebuah hukum di mana kebenarannya bersifat mutlak, apakah tujuan tersebut memang cukup realistis untuk dicapai? Karena jika iya, bagaimana mungkin setiap manusia akan memenuhinya? Karena setiap manusia itu bersifat spesial, bersifat khas, memiliki ciri-ciri tersendiri, memiliki kehidupannya masing-masing, sehingga tidak mungkin setiap manusia akan mengalami semua kejadian yang sama. Setiap manusia berada di tempat dan waktu yang berbeda, sehingga kejadian yang dialaminya juga pasti akan berbeda. Dan hal ini mengakibatkan tujuan ilmu untuk menghasilkan hukum yang bersifat mutlak itu tidak akan tercapai. Kemudian, apakah pengetahuan harus bersifat individual yang berorientasi pada pengalaman pribadi? Jika seperti itu, maka itu sudah ada lahan yang lain, yaitu sudah merupakan kajian dari seni. Seni itu sifatnya khas, khusus. Setiap orang memiliki seni yang berbeda-beda. Dan ini ketika ilmu ilmu ingin menghasilkan sebuah pengetahuan yang sifatnya khusus, maka ilmu akan menjadi overlapping, tumpang tindih dengan seni. Yang dibutuhkan oleh kita semua adalah sebuah pengetahuan yang berada di tengah-tengah antara kemutlakan yang dimiliki oleh agama dan juga keunikan individual yang sifatnya seperti seni. Sehingga ilmu pengetahuan berada di tengah-tengah dan menjatuhkan pilihannya pada probabilistik. Tujuan utama dari ilmu yang sebenarnya adalah sebagai sebuah pengetahuan yang memiliki fungsi untuk membantu manusia dalam memecahkan masalah-masalah praktis yang terjadi sehari-hari. Itu adalah tujuan dari ilmu.
Hakikat sebenarnya dari ilmu, yaitu ilmu merupakan sebuah pengetahuan yang mencoba untuk menafsirkan alam ini sebagaimana adanya. Jadi, ilmu itu merupakan sebuah pengetahuan yang mencoba menjelaskan tentang gejala-gejala alam yang terjadi, apa penyebabnya, kemudian juga bisa nantinya memang ke depannya mampu untuk memprediksi gejala-gejala alam yang akan terjadi ke depan. Sehingga ilmu itu tidak mempelajari bagaimana suatu gejala alam seharusnya terjadi, karena itu di luar kemampuan dari ilmu. Ilmu itu hanya mempelajari tentang apa yang terjadi di alam ini, bukan mempelajari tentang bagaimana seharusnya alam terjadi. Kemudian ilmu juga memberi peran bagi manusia, yaitu untuk memberikan pengetahuan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Sehingga ketika kita ingin mengambil suatu keputusan tentang kejadian-kejadian tertentu, maka kita bisa membuat keputusan berdasarkan dari ilmu yang kita pelajari. Contohnya, untuk ramalan cuaca. Ketika kita ingin pergi bertamasya atau pergi keluar atau kemanapun, kita melihat dari ramalan cuaca. Di ramalan cuaca, biasanya akan mengatakan bahwa kemungkinan hari ini akan cerah. Nah, tetapi bisa juga masih ada kemungkinan bahwa hari ini akan jadi hujan. Maka dengan dengan mengambil keputusan berdasarkan keilmuan tersebut, kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Apakah kita akan meneruskan perjalanan untuk bertamasya atau tidak? Kemudian, berdasarkan pengetahuan yang kita dapatkan juga, kita akan menentukan persiapan kita seperti apa. Walaupun di ramalan cuaca dikatakan bahwa hari ini akan cerah, maka itu akan menentukan persiapan seperti apa yang akan kita lakukan. Apakah kita nanti akan membawa payung untuk jaga-jaga khawatir terjadi hujan, atau juga karena cuacanya cerah, kita akan membawa perlengkapan yang lain, misalnya seperti topi untuk melindungi kita dari sinar matahari. Beberapa asumsi di dalam ilmu. Ingatkah Anda ketika Anda kecil, Anda melihat segala sesuatu itu kelihatan seperti besar. Jadi ketika kita masih kecil itu melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita, ukurannya sangat besar, sangat luas sekali. Namun ketika kita sudah dewasa, kita bertambah tinggi dan melihat pemandangan yang sama seperti yang kita lihat waktu kecil, ternyata pandangan kita menjadi berubah. Nah, ternyata kita baru menyadari bahwa dunia itu tidak sebesar yang kita kira. Dunia itu tidak terlalu besar, benda-benda yang ada di sekitar kita tidak terlalu besar juga. Yang kita anggap besar waktu kecil, ketika dewasa, kita menyadari bahwa benda tersebut memang ya biasa saja. Nah, kemudian alam sekitar pun atau semesta itu seperti menciut. Bahkan bisa dikatakan bahwa dunia ini cukup sempit. Bahkan ada juga peribahasa yang mengatakan bahwa dunia ini hanya selebar daun kelor. Nah, mengapa bisa demikian? Mengapa bisa terdapat perbedaan pandangan yang nyata antara objek yang begitu konkret ketika kita kecil dan ketika kita dewasa? Atau kalau misalnya terlalu jauh membandingkan ketika kita kecil dengan dewasa, kita bandingkan dengan eh, orang lain selain kita. Misalnya ke anak kecil yang ada di sekitar kita. Bisa itu anak kita bagi yang sudah punya anak, kemudian kepada adik kita, atau juga kepada anaknya dari kakak kita, kepada ponakan kita, atau anak siapapun lah boleh. Nah, kita bandingkan antara pandangan menurut anak kecil itu dengan pandangan menurut kita. Dan biasanya itu akan memiliki suatu perbedaan pandangan terhadap objek yang sama. Nah, kenapa bisa seperti itu? Gejala yang demikian, gejala yang seperti itu disebabkan oleh adanya skala observasi. Terdapat perbedaan antara skala observasi anak kecil dengan skala observasi orang dewasa. Ilmu itu hanya sekedar pengetahuan yang mempunyai kegunaan praktis yang dapat membantu manusia secara pragmatis.
Ketika kita sebagai orang dewasa akan membuat sebuah meja belajar setinggi perut, yang kita katakan itu tidak terlalu tinggi, bahkan bisa dikatakan pendek, nah itu bisa dipertanggungjawabkan secara pragmatis. Karena itu berdasarkan skala observasi kita. Tetapi bagi anak kecil yang melihatnya atau mungkin nanti akan menggunakannya, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena menurut mereka itu cukup tinggi. Bisa setinggi dada atau setinggi kepala mereka. Dalam mengembangkan asumsi dalam sebuah ilmu, nah harus ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama yang harus diperhatikan dalam mengambil atau membuat sebuah asumsi pada suatu ilmu, yang harus diperhatikan adalah asumsi tersebut harus relevan dengan bidang dan harus juga relevan dengan tujuan pengkajian atau disiplin keilmuan. Yang kedua adalah asumsi tersebut harus disimpulkan dari keadaan sebagaimana adanya. Jadi asumsi yang dibuat ini merupakan kesimpulan dari suatu keadaan yang sebagaimana adanya, bukan dibuat-buat. Dan juga bukan kesimpulan dari bagaimana seharusnya keadaan terjadi. Nah, itu adalah beberapa pertimbangan yang diambil ketika membuat sebuah asumsi di dalam ilmu. Seorang ilmuwan ketika membuat sebuah asumsi harus benar-benar mengenal asumsi yang digunakannya. Karena seorang ilmuwan itu harus benar-benar mengenal asumsi yang dipergunakan dalam analisis keilmuan. Sebab ketika menggunakan asumsi yang berbeda, maka berbeda pula konsep pemikiran yang akan dipergunakan. Selanjutnya, batas penjelajahan ilmu. Menurut Anda, apa batas penjelajahan dari ilmu? Sejauh mana ilmu menjelajah? Apa saja yang dijelajahi oleh ilmu? Kemudian, di manakah ilmu berhenti dan menyerahkan pengkajian selanjutnya kepada pengetahuan yang lain? Apakah yang menjadi karakteristik objek ontologis ilmu dan yang membedakannya dari pengetahuan yang lain? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengetahui bahwa ilmu itu memulai penjelajahannya pada pengalaman manusia dan berhenti di batas pengalaman manusia. Jadi, ilmu itu hanya mempelajari segala sesuatu hal yang dialami oleh manusia. Di luar pengalaman manusia, maka itu bukan merupakan kajian dari ilmu lagi. Jika muncul pertanyaan, bagaimana dengan surga dan neraka? Apakah itu termasuk kajian dari ilmu? Nah, karena surga dan neraka itu adalah di luar dari pengalaman manusia, maka surga dan neraka itu merupakan bukan kajian dari ilmu, karena hal tersebut berada di luar jangkauan pengalaman manusia. Adapun yang pernah mengalami itu ya bukan manusia biasa, melainkan para nabi yang pernah ditunjukkan tentang surga dan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, manusia pada umumnya, manusia biasa belum pernah diperlihatkan bagaimana neraka dan surga itu. Dan dibawa pengalamannya ke dunia ini, ke dunia yang nyata ini untuk dibagikan kepada yang lain tentang surga dan neraka. Selain mengenai hal yang demikian, ilmu juga tidak mempelajari tentang asal-usul manusia. Mengapa demikian? Karena ilmu tidak mempelajari yang berada di luar jangkauan manusia. Kehidupan sebelum alam sebelum kehidupan ini dan alam setelah kehidupan yang nanti, alam setelah kehidupan kita sekarang ini, itu benar-benar berada di luar jangkauan manusia. Belum pernah ada manusia yang memiliki pengalaman tentang proses penciptaan. Sehingga kejadian-kejadian tentang penciptaan manusia itu berada di luar jangkauan manusia dan juga berada di luar jangkauan ilmu, dan itu bukan termasuk ke dalam penjelajahan dari ilmu itu sendiri. Namun hal mengenai proses penciptaan, kemudian juga bagaimana kejadian setelah kehidupan itu memang ada pengetahuannya, dan pengetahuan tersebut adanya dalam konteks agama. Jadi agama itu yang memberikan pengetahuan tentang bagaimana proses penciptaan manusia, proses penciptaan dunia, alam semesta, dan juga tentang kehidupan nanti setelah
kehidupan kita sekarang ini. Jadi kehidupan di akhirat nanti, nah itu baru dijelaskan di dalam agama dan itu termasuk ke dalam konteks kajian dari agama sendiri. Kemudian alasan lain kenapa ilmu tidak menjelajahi pengetahuan-pengetahuan yang demikian tadi, karena secara mendasar ilmu itu adalah sebuah pengetahuan yang berperan dalam membantu permasalahan manusia yang dihadapi sehari-hari. Nah, proses penciptaan itu sebelum terjadi manusia, kemudian eh, hari akhir atau misalnya hari kemudian atau kehidupan setelah eh, kehidupan yang ini, kehidupan nanti di akhirat. Nah, itu bukan merupakan permasalahan sehari-hari, sehingga bukan merupakan penjelajahan dari ilmu, dan itu di luar batas dari penjelajahan ilmu. Kemudian juga, ilmu itu hanya berwenang untuk menentukan benar atau salah suatu pernyataan, di luar nilai estetika dan juga etika. Nah, itu di luar dari batas penjelajahan ilmu juga. Namun, ilmu pun atau dalam mempelajari ilmu itu harus ada panduannya, harus ada bimbingan moral, yaitu yang membimbingnya adalah agama. Einstein sendiri mengatakan bahwa ilmu tanpa bimbingan moral berupa agama akan menjadi buta. Jadi, ilmu tanpa bimbingan moral atau ilmu tanpa bimbingan agama adalah buta. Sehingga kita memang memerlukan agama untuk membimbing kita dalam mempelajari sebuah ilmu. Pada dasarnya, ilmu-ilmu yang berkembang saat ini itu merupakan perkembangan dari cabang ilmu yang ada pada sebelumnya, yaitu berupa dua cabang ilmu utama. Nah, ilmu memiliki dua cabang utama, yaitu filsafat alam dan filsafat moral, di mana filsafat alam itu berkembang menjadi ilmu alam. Dan ilmu alam ini nanti bercabang lagi, berkembang menjadi ilmu alam fisika, dan satu lagi adalah ilmu hayat. Ilmu fisika ini mempelajari tentang benda-benda fisik di luar makhluk hidup, seperti kimia, kemudian fisika, dan seterusnya. Kemudian untuk ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, itu adalah ilmu hayat, yang kemudian berkembang salah satunya menjadi ilmu biologi. Selanjutnya, tiap cabang kemudian membentuk ranting-ranting ilmu yang baru. Nah, ranting-ranting ilmu yang baru ini nanti akan membentuk ilmu-ilmu terapan yang lainnya. Terus, untuk ilmu sosial ternyata perkembangannya agak lambat dibandingkan dengan perkembangan dari ilmu alam. Untuk ilmu sosial, percabangannya cukup banyak. Salah satunya yaitu ada antropologi yang mempelajari tentang bagaimana manusia, perkembangan manusia dan juga budayanya. Kemudian ada psikologi, ada juga ilmu yang mempelajari tentang keuangan, itu ada ekonomi, ada juga tentang perilaku bermasyarakat, itu yaitu sosiologi, dan juga cabang yang lainnya adalah ilmu politik. Demikianlah pemaparan materi untuk pertemuan kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa kita lanjutkan di kelas virtual melalui chatting, yaitu di WhatsApp grup di kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan juga kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.